Setelah ngonten di YouTube selama 3 tahun, hari ini kami akan bocorkan seperti apa isi dapur konten kami. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, dengan video-videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain notification untuk support terus channel kami. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Hello Apple Authorized Reseller yang sudah mensponsori video hari ini. Buat kalian yang lagi cari-cari device dan aksesori dari Apple yang tentunya ori, bergaransi, dan aman, kalian bisa jadikan Hello Apple Store ini sebagai salah satu pilihan. Hello adalah anak usaha dari Blibli yang pastinya sudah terjamin aman, mutu, dan kualitasnya, jadi nggak perlu lagi ragu untuk belanja di Hello. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang Hello, boleh cek-cek sosial media maupun website mereka di description box di bawah. Kami mulai konten di YouTube dari tahun 2020. Along the way udah banyak eksperimen. Tadinya saya konten sendiri. Topiknya juga nggak selalu tentang keuangan ya. Dulu di awal-awal bahkan tahun pertama tuh banyak konten tentang karir. Video-videonya masih ada, tapi kalau dilihat sekarang tuh perbedaan kualitasnya jauh ya, perbedaan kualitas, perbedaan editing dan lain-lain. Thanks to our system and tools yang udah kita upgrade juga throughout the years. Kami juga sering dapat pertanyaan seputar konten gitu ya, di Instagram maupun di YouTube ini syutingnya pakai kamera apa, gimana cara kalian ideation segala macam. Jadi kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari kalian, dan kami akan coba jawab apa adanya. Memang sehari-hari menggunakan sistem dan cara kerja workflow kami seperti apa, kami akan share di sini. Oke, pertanyaan pertama. Oke, karena kalau kita bicara soal teknis yang lebih paham udah pasti Sam, jadi saya yang bacain pertanyaannya aja ya. Sam silakan yang menjawab. Oke, pertanyaan pertama, boleh tahu cara content planning dan take kontennya kah? Apakah pakai konten pilar dan lain-lain, lalu apakah konten batching atau enggak? Hehe, makasih banyak kok. Oke, content planning ini kita sebenarnya nggak punya ya, content planning, content pilar. Justru ada. Sebenarnya kita sempat bikin kan setiap bulan, mau topiknya apa, bulan ini topiknya apa, bulan depan mau topiknya apa. Sempat ada, bener, tahun lalu sempat ada. Kita sempat pas saya awal belum tahun kerja. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Pas saya nggak di corporate, pas saya keluar di corporate sempat. Tapi akhirnya karena udah masuk ke corporate, udah nggak kepegang lagi memberikan topik bulanan. Ya udah akhirnya lebih ke ya udah topik-topik hangat apa sih? Iya, topik-topik hangat apa sih yang lagi banyak dibicarakan? Yaitu yang kita buat video YouTube-nya. Betul. Kalau konten pilar sih ya pilar kita udah pasti kan soal keuangan keluarga ya. Kadang-kadang kita ngomongin juga mungkin soal relationship, terus juga sedikit tips berkarir ya. Ada lagi mungkin dari tiga ini. Iya, nggak jauh-jauh dari itu ya, karir, keuangan, keluarga. 3K. 3K. Kakak. Apa sih? Oke, pertanyaan kedua, gimana proses dapat ide buat kontennya? Kalau dapat ide, gimana ngembaginnya dari ide skrip sampai jadi video? Oke. Nah, ini ide ini menarik ya, karena seringkali kita dapat ide itu di tempat-tempat yang tidak terduga. Kalau aku tuh suka dapat ide kalau lagi dua hal. Kalau lagi lari pagi itu biasa aku dengerin podcast orang di iPhone, aku dengerin. Terus kalau lagi habis mandi, entah kenapa habis mandi mungkin kucuran air di kepala itu membuat peredaran darah di otak mungkin jadi lancar, jadi ide lebih mengalir gitu. Jadi begitu habis mandi lagi-lagi ke si iPhone tadi gitu. Nah, kalau di kami pakai aplikasi Notes namanya di iPhone, kebetulan sama-sama pakai iPhone untuk mencatat ide tadi. Nah, si Notes ini enaknya tuh apa ya? Aplikasinya gampang. Sebelum collaborate, maksudnya aplikasi ya udah buka langsung ada kertas kosong, tinggal tulis aja di situ gitu. Mau tulis apa, pointernya apa, terus habis itu ya itu tadi yang kalau bilang collaborate, kita bisa share ke partner kerja kita, aku share ke Cloud, terus nanti aku ada punya ini nih,
start ide awal gitu untuk topik. Kenapa ketawa? Jadi inget yang isu selingkuh yang kapan itu, ada nggak ya pakai notes di iPhone juga kolaborat sama selingkuhan? Wow, bisa. Jangan dong. Jangan ya, sesat. Topiknya konten nanti, iya, bukan cara selingkuh. Iya. Anyway ya gitu. Jadi Klau akan Jadi kalau masing-masing nambahin kita gitu ya. Update ya otomatis langsung yang di-share partner kolaboratnya itu bisa langsung ngeliat juga. Jadi nggak usah kirim-kiriman notes gitu kan atau email-emailan. Ini otomatis kalau udah kolaborat yang si A update di B otomatis juga update dan sebaliknya. Terus si Apple ecosystem itu kan ada iCloud-nya ya. Jadi ya udah kita menulis apa di Notes app di iPhone, begitu buka MacBook ketika udah ada waktu, notes yang sama sudah menunggu kita gitu. Jadi kita nggak perlu sync lagi, nggak perlu copy paste lagi, kirim-kirim file ke diri sendiri, udah nunggu di situ. Ya udah notes itu nanti tinggal kita kembangin pakai udah ada keyboard kan enak ya, udah ngetik gitu kan. Kalau di handphone kan paling ngetiknya pendek-pendek gitu. Nah biar nggak lupa sebenarnya, biar asal nggak lupa. Terus udah sampai di ada waktu kosong misalkan Hana lagi tidur siang atau Hana udah istirahat, udah tidur malam, ya aku buka laptop terus lanjutin ide tulisannya. In fact dulu waktu mungkin ada yang tahu juga di sini, aku udah nulis buku juga, buku tentang karir, judul lagi probation, yang di belakang itu gambarnya. Itu juga pakai ekosistem Apple ini. Jadi antara iPad di kantor, aku bawa iPad ke kantor, jam makan siang aku ngetik, terus pas pulang lanjut di MacBook gitu. Pada saat aku butuh layar yang lebih besar atau butuh lebih banyak konsentrasi, keyboard yang lebih enak gitu ya, aku lanjut di MacBook. Jadi kira-kira seperti itu proses dapat idenya. Ya nambahin sedikit ya, kalau tadi Sam kan abis mandi sama pas lari pagi. Kalau saya biasanya justru pas malam-malam sebelum tidur. Biasanya tuh kalau malam-malam sebelum merem, scanning di otak. Apalagi yang to-do list hari ini yang belum dikerjain. Nah biasanya tuh sambil nulis-nulis to-do list buat besok, nah kepikiran nih beberapa ide. Kan seharian kan udah kerja, baca ini tuh, udah dapat informasi. Malam-malam biasanya memproses kan sebelum tidur. Nah itu jadi karena kan males, malam-malam udah ngantuk-ngantuk, udah merem-merem, harus buka MacBook lagi. Jadi kalau cuman iPhone kan gampang ya, tinggal buka notes, habis itu ya udah ide besar aja ditulis di sana. Iya. Dan yang aku suka juga dari notes di iPhone ini adalah mereka banyak function kecil-kecil yang sangat membantu. Jadi bisa bikin bullet point gitu. Kalau udah dikerjain kita bisa tik. Terus juga mereka bisa scanning. Nah ini sangat memudahkan hidup sih buat yang administrative work ya, atau kerja. Karena kan sekarang apalagi di mana-mana udah work from home, udah remote working. Kita mesti ada dikirimin dokumen, mesti tanda tangan. Tapi kan susah ya cari scanner. Ya udah bisa scan pakai iPhone, itu gampang banget, langsung beres, tinggal dikirim via email ataupun lewat grup chat ataupun lewat chat aplikasi chat lainnya. Iya. Jadi sangat-sangat menolong banget sih aplikasi Notes di iPhone ini. Iya, iPhone tuh kalau baru kerasa serunya itu kalau satu rumah pakai. Jadi kayak bisa saling ngomong device-nya gitu dengan mudah gitu ya. Sama ini tuh lagi yang seru juga kalau kita ke restoran atau hotel dapat wifi gitu kan, terus satu orang aja yang masukin wifi. Iya, bisa share password wifi-nya gitu ya. Iya, jadi bisa nggak usah repot-repot, apalagi kalau dapat password wifi yang aneh bin ajaib gitu kan, malas ngetiknya. Iya. Jadi langsung misalkan Sam aja yang input, nanti buka input di iPhone, buka MacBook langsung sync passwordnya, langsung bisa connect. Terus ke iPhone saya juga langsung bisa connect. Nah ini juga sangat-sangat membantu hal-hal yang dulu kayak nggak kepikiran tapi kalau ada enak juga ya ternyata. Oke, kembali lagi ke konten ya. Tadi jadi ide seperti itu. Ide tuh bisa dapat dari mana aja, dari kapan aja, dan nggak perlu nunggu. Oke, 1 jam ke depan saya akan memikirkan ide bersemedi gitu. Biasanya nggak keluar justru. Biasanya kalau saya sih yaitu dengan lari atau dengan melakukan kegiatan lain, berkebun gitu ya, yang dimana pikiran kita tuh plong kosong, biasanya ide tuh keluar gitu, bisa muncul. Pertanyaan ketiga, Kosem dan Ciklau, apa ada tips bisa memulai konten sebagai pasangan ketika salah satu atau bahkan keduanya introvert? How did you convince each other to do it? Iya, In fact, kami berdua introvert ya memang. Betul, sama. Kami juga berdua introvert. Awal mulanya saya ngonten juga kebanyakan tuh pakai
tulisan, nggak pakai muka kayak gini gitu. Maksudnya mukanya diliatin gitu ya. Ngonten pakai muka tuh dijedotin ke iPhone-nya. Tapi gimana ya? Mungkin berangkat dari value aja, terus berangkat dari senyamannya kita gimana. Maksudnya gini, kalau value tuh ya udah kita tuh ngonten nggak nyari sensasi. Kita ngonten apa yang kita hidupin, sehingga ya mudah-mudahan selalu ada bahan gitu, karena kita menceritakan aja apa yang kita sudah jalani sebagai pasangan suami istri. Jadi ceritanya nggak berat, nggak palsu gitu ya, karena kita tidak menceritakan artikel ini atau gaya hidup seperti ini bagus juga, tapi kita sendiri nggak hidupin gitu. Memang ada pro dan kontranya ya kalau kita sharing tentang personal life kita di dunia maya tuh, orang bisa ngejudge, orang bisa menggali-gali gitu kan, risih gitu ya mungkin. Tapi buat kami juga tarik garis sejauh mana kami mau share personal life kami ini. Nah, soal introvert extrovert, sebenarnya media sosial itu sangat nyaman buat orang-orang introvert. Karena apa? Karena kita nggak usah, kita masih ada kesempatan untuk ngedit, kita masih ada kesempatan untuk review, untuk rapiin rambut kita nih sebelum ngonten gitu. Jadi ini nggak live gitu kan. Ini justru banyak kesempatan kita untuk ngoreksi. Kita bisa scripting dulu sebelum tayang gitu ya. Bahkan ada creator-creator yang baca skrip, ada di depan itu ada skrip tinggal dibaca gitu ya, kata per kata. Kalau ini kan aku ngomong kan, improvisasi di tempat gitu. Jadi nggak apa-apa meskipun teman-teman introvert sebenarnya mulai di dunia konten itu pas gitu sebenarnya. Ya nambahin juga kalau introvert kan justru malunya atau kurang nyamannya saat ketemu interaksi langsung. Tapi dengan ngonten ini sebenarnya kan kayak saya sekarang ngomongnya sama kamera, jadi nggak ada orang lain, nggak malu, nggak usah takut dijudge. Jadi justru lebih mudah sih untuk orang introvert mengungkapkan isi hati sih. Ya menurut kami ya itu begitu kami sih. Dan how did you convince? Kalau saya di-convince sama Sam kayak udahlah kenapa ya waktu itu ya? Udahlah enggak kan coba memang, dulu. Iya kan memang waktu itu ngomongin soal financial budgeting dan ternyata peminatnya lumayan banyak. Tapi Sam bukan yang CFO-nya, bukan yang melakukan budgeting di rumah ini. Jadinya waktu Sam bilang, ini kayaknya kalau kita share di YouTube bagus, tapi bukan ranah saya, bukan ekspertis saya. Ya, bukan saya nggak bisa share. I need your help. Jadi ya udah waktu itu bantu suami. Jujur agak malas ya, tapi ya udahlah bantu suami biar nggak pengang kan. Ayo gitu. Oke, kita coba aja satu, lihat kayak gimana, dan ternyata lumayan hasilnya ya. Pertanyaan berikutnya, gimana administrasi di belakangnya? Di tim Kosem dan Ciklau ada berapa orang yang kerja bareng? Ya, ada ini satu gedung ini ada 5.000 orang bekerja untuk kami. Ini ada SRL Tower di Rempoa. 15 santai. Iya, jadi nggak ada teman-teman. Tim kita ya cuman kalau hitung kepala mungkin 4 orang, tapi ya duanya kami berdua. Terus ada 2 orang editor freelancer yang bantu kami. Satu itu fokus di YouTube, satu fokus di Instagram Reels. Karena gaya ngeditnya memang beda gitu. Jadi udah gitu aja untuk keluar ya, kayak client facing, meeting dengan klien, gladi bersih kalau ada event offline atau brainstorming konten, itu aku yang maju biasanya. Kalau untuk business development sama administrasi, kayak misalkan pertama kali ada klien mau nanya, itu kayak kalian lihat di bio IG aku ada nomor handphone. Nah itu nomor handphone yang jadi miminnya Klau gitu, untuk kita kalau ada orang inquiry soal bisnis. Jadi yang chat Klau langsung, begitu pula yang urusan invoicing dan nagi-nagi ke belakang gitu. Jadi semuanya legal, bikin MOU. Betul. Walaupun yang tanda tangan bapak ini, tapi biasanya pas mulai drafting tektok sama klien itu saya, lalu pas keluarin invoice saya, jadi apa tuh yang tukang tagih? Debt collector. Jadi debt collector saya juga, urusin pajak saya juga. Oh iya, urusin pajak. Oh, sama pajak ada kita satu freelancer lagi. Iya, tapi kita engage setahun sekali pada saat filing, gitu. Tapi kalau untuk pembukuan juga
dari saya. Kita sendiri bikin. Nah ini pentingnya kita punya tadi ya ekosistem yang bagus, dan buat kami yang works itu karena kami sama-sama pakai MacBook. Jadi semua file pajak-pajak tadi kita download kan biasa dikirim pakai chat atau dari email. Ya udah kami kadang yang terima aku, kadang yang terima Cloud. Ya udah siapa yang terima pokoknya save aja ke iCloud, masukin ke iCloud. Kita ada share folder di mana semua info-info bukti potong segala macam invoice yang udah dikirim kita taruh situ. Pokoknya nanti akhir tahun urusan si inilah konsultan pajak kami untuk aduk-aduk di situ gitu. Pokoknya kami taruh semua di situ. Terus juga tadi yang kalau bilang misalkan mau minta tanda tangan digital atau mau scan dokumen, itu semua bisa dilakukan di ekosistem Apple yang kami pakai. Iya, dan juga banyak hal-hal yang kami simpan di iCloud, seperti misalkan foto-foto kan klien suka ada yang minta nih mau bikin poster, minta fotonya Sam, atau fotonya Sam yang pakai baju ini, atau fotonya Sam yang di pose seperti ini. Nggak pernah sih diminta begitu. Iya pakai baju pernah ya, pakai baju. Pernah resmi atau nggak resmi? Itu pernah. Okay. Jadi ya itu semua kan disimpannya di cloud folder. Nah itu juga jadi gampang nyarinya, nggak usah minta-minta lagi, kirim-kirim lagi. Biasanya kan pas foto Sam yang ambil semua hasilnya, saya yang masukin ke folder, tapi siapapun jadi bisa mengakses dengan mudah. Iya. Begitu juga dokumen-dokumen lainnya ya, seperti dan resolusinya nggak turun ya. Jadi kalau kita share dengan aplikasi lain kan biasanya dikompres filenya. Kalau kita pakai iCloud itu kita share dari fotos sekalipun gitu ya, nggak ada compression untuk penurunan quality. Jadi enak sih kalau kita kirim-kirim foto buat dicetak jadi poster gitu kan, butuh resolusi besar, ya udah kirimnya pakai iCloud aja. Ya, dan tadi mau nambahin dikit untuk akta-akta juga, surat-surat kadang-kadang suka diminta sebagai persyaratan, itu juga tinggal dengan mudahnya diambil dari iCloud. Pertanyaan berikutnya, untuk yang nggak punya tools keren dan baru awal konten, apa yang paling penting Kosem biar nggak over budget? Karena mau mulai tuh mikir banget, aku nih nggak expert apa-apa, gimana ya? Oke, kami juga nggak selalu seperti ini setupnya gitu. Di awal-awal juga kami sederhana sekali. Ini kan sekarang direkam dengan kamera ya, kamera SLR. Tapi dulu itu pakai iPhone 11 teman-teman. iPhone 11 pakai kamera belakang. Kamera depan bahkan, kan katanya kamera depan lebih kecil ya megapiksel daripada belakang ya. Kamera depan, karena kami perlu lihat kan, nggak ada monitornya kan, jadi kami langsung pakai kamera depan, kami hidupin. Itu video-video kami di 2020, 2021 mungkin ya. Itu ambilnya pakai iPhone. Kami attach ada mic eksternal gitu ya supaya suaranya lebih ketangkep. Awalnya malah nggak pakai mic ya, yang terus banyak komplain. Iya berisik, ada suara kucing segala macam itu. Akhirnya belilah mic yang pertama pakai mic yang ada kabelnya, terus pakai mic wireless, terus sekarang pakai mic yang ini gitu. Jadi upgrade pelan-pelan tools apa yang ada gitu. Dan kami waktu sebelum pakai editor, dulu editornya di sini yang kalian lihat berbaju putih, inilah editornya. Ngeditnya juga bukan pakai aplikasi yang canggih-canggih. Kebetulan di rumah adanya MacBook. Aku dari tahun 2006 dari kuliah udah MacBook user gitu. Jadi emang udah laptopnya bolak-balik MacBook, dan di MacBook tuh ada aplikasi iMovie. Ya udah ngedit pakai itu. Ya dengan si iMovie itu nggak nyangka itu membantu banget gitu. Aplikasi yang ibaratnya sudah ada gratisan gitu ya, ada di dalam laptop MacBook, tapi sangat powerful. Kita bisa nambahin title, subtitle, transition, bisa potong video, bisa pakai efek speed up, slow down, ya ada filter-filternya gitu. Jadi udah cukup banget sebenarnya untuk bikin video podcast seperti ini. Jadi pada saat itu setup kami seperti itu. Nah buat yang pemula juga ya udah jangan ke discourage karena kalian merasa toolsnya belum lengkap atau belum punya mic seperti ini, setup di studio, nggak ada, kamarku bukan studio gitu. Ya kalau kalian bisa lihat nih di belakang kamera ini berantakan juga sama gitu. Ini rumah aja biasa gitu. Cuman kami udah rapi-rapiin sedikit supaya lebih proper. Jadi gimana kita yang penting idenya dulu apa. Terus yang penting kita mau coba untuk produksi dulu gitu. Karena kalau ide diomongin terus nggak produksi nggak kelihatan jadi apa-apa. Dan make sure kalian bisa lakukan itu secara konsisten gitu. Jadi kalau kita bikin satu video nih, kita pengen ngedit yang bagus-bagus, kasih efek segala macam, tapi habis bikin video tuh capek luar biasa. Wah, saya kayaknya
kayak begini cuma sebulan sekali, jadi sebulan cuma 1 video. Itu dibandingkan dengan orang yang ya udahlah gue ngedit seadanya, ala kadarnya, tapi gue tiap kali ngedit happy dan gue bisa keluarin seminggu sekali. Nah itu akan lebih bagus yang seminggu sekali, karena frekuensi itu lebih bagus daripada kalian ngejar kualitas kalau di YouTube ya, kalau aku ngeliatnya gitu. Oke, karena saya nggak bisa ngedit sama sekali, jadi oke. Iya, karena ngedit capek kan, buat teman-teman yang editor pasti tahu. Aku dulu tiap episode hampir 1 jam, 1,5 jam untuk produksi podcast 20 menit. Tapi dan ada dorongan untuk wah ini apa ya kalau gue efekin lagi, kalau gue tambahin lagi apa, udahlah gitu. Akhirnya settle di format yang seperti ini, 1 kamera lihat depan, karena kami juga ada kerjaan lain kan, ada kegiatan lain, dan kami nggak mau ini ngedrain kami sepenuhnya gitu. Jadi make sure itu sesuatu level of energy yang kalian berikan untuk konten kalian itu bisa kalian repeat lagi minggu depan gitu. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, biar suara rekaman jernih, apa perlu pakai peredam suara? Peredam suara tergantung sih. Kalau kalian memang ruangannya berasa bergema, tiap kali rekaman suara ada feedback, ya mungkin bisa ya pasang peredam suara. Tapi peredam suara ini juga nggak harus selalu kalian beli sesuatu gitu. Bisa aja karpet atau selimut tebel dipasang di deket kalian syuting, itu juga bisa ngebantu. Kalau kami ngakalinnya saat ini sebenarnya ruangannya tinggi guys, 6 meter ke atas ceilingnya. Kami pakai mic seperti ini, kondenser, dan ngomongnya deket gitu. Jadi suaranya masuknya langsung gitu, tanpa dia ada kesempatan bergema kemana-mana. Tapi kalau ngomong agak jauh gini kan pasti akan terasa ya, suaranya kecil, mulai terdengar noise-nya di sekitar gitu. Jadi itu sekitar sedikit teknis. Makanya gue sering ngomel kalau Klau ngomongnya jauh, maaf ya Klau. Si Klau juga suka sebel, apaan sih nggak jadi nggak leluasa ngomong gitu. Tapi ya itu tekniknya buat suara supaya nggak bergema gitu. Next, gimana caranya bisa very consistent sama cara kuat-kuatin mentalnya? Hahaha, kan di komen sama orang yang nggak kenal gitu kok. Makasih Koko Cici. Ini kalau soal dikomentarin sama orang-orang yang nggak dikenal mungkin lebih ke saya sih ya, yang lebih sensitif dan lebih berasa. Dulunya itu awal-awal pas sempat yang break dari corporate dan ya fokus di YouTube, saya yang bikin topik bulanan, saya yang balas-balasin komen, baca-bacain komen, itu sebenarnya lumayan dek gitu kadang-kadang ya, kalau baca komen-komen yang orang nggak kenal langsung ngejudge, mungkin cuma lihat satu video tapi nggak baca atau nggak lihat video-video lainnya, jadi kan nggak komprehensif ya, nggak keseluruhan, terus langsung komentar. Nah itu buat saya kadang-kadang lumayan berasa hati. Ya dapet gitu dalam. Tapi akhirnya memutuskan untuk ya udah, kalau memang saya nggak bisa handle komen-komennya ya udah mendingan saya nggak usah baca. Jadinya sekarang Sam yang handle baca-bacain komen dan balas-balasin kalau sempat. Ya kalau sempat, mohon maaf juga sebelumnya buat mungkin teman-teman yang banyak komen tapi belum sempat kebalas, karena memang yang bacain cuman Sam aja sekarang. Dan ya itu dilakukan di tengah-tengah melakukan pekerjaan lain, nulis buku, ngurus anak, ngurus rumah tangga dan sebagainya. Kadang nanya susah juga sih, kok mau konsultasi terus panjang gitu kan, balasnya harus panjang juga ya. Ya udah itu doang. Gimana sama kuat-kuatin mental? Iya. Mungkin ada tips Bapak kenapa kuat mental? Karena nggak kenal, karena siapa orang ini gitu loh, ngechat nulis sembarangan suka-suka dia, ya terserah dia nggak kenal saya, dia nggak tahu saya siapa. Jadi ya udah gitu. Ada kemarin tuh siapa yang ngomong ya, ada quote dari Justin Bieber apa siapa? Kenapa gue bagus soalnya Justin Bieber atau siapa tuh yang main jadi Spider-Man, yang baru yang kecil. Tom Holland dia bilang, if you have a problem with me you can pick up the phone and call me, ya kan. Terus if you don't have my number then you don't know me enough to have a problem with me, dia bilang gitu. Jadi kalau bagus kan, jadi kalau orang ini punya masalah tinggal telepon saya, tapi kalau dia nggak punya nomor telepon saya berarti dia nggak kenal, dia nggak deket sama saya gitu. Nah bagus kan. Tapi nggak tahu itu Tom Holland atau Justin Bieber, saya lupa lihat di TikTok scrolling gitu. Ya, jadi kuat-kuatin aja mentalnya. Namanya konten ya yang dijual kan ide dan sudut pandang. Pasti sudut pandang itu kan bertentangan sama orang lain, ya nggak apa-apa silahkan. Even ice cream cannot make everyone happy ya. Betul.
Oke, next proses ngidenya pasti banyak berantemnya kan. Si Koko mau begini, si Cici mau begini. Ceritain dong Kosem, plus ribut-ribut recehnya gimana? Contoh satu aja, hehehe. Ribut-ributnya banyak. Jadi apa ya? Mungkin kalau dari sisi aku tuh ke quality control ya, quality control podcast. Karena kebanyakan hal-hal soal suara, kualitas gambar itu kalau nggak ngerti. Jadi ketika mau upgrade tools misalkan mau beli mikrofon yang lebih bagus atau mau beli kamera yang lebih bagus atau ya itu tadi lu harus pakai MacBook juga supaya kita gampang komunikasinya gitu. Ngapain sih gue pakai yang murah-murah aja gitu. Nah iya mungkin betul gitu tapi proses kerjanya bisa lebih smooth loh kalau kita samain ekosistemnya, ada di satu ekosistem yang sama gitu, daripada satu pakai merek A satu pakai merek B, mendingan udah samain aja Apple aja semua gitu. Jadi kadang-kadang itu yang susah dijelasin ke ibu CFO gitu, tapi setelah dijelaskan dan setelah mengalami sendiri, oh ya nyaman juga ya pakai MacBook, bisa tektokan lebih gampang, ya udah gitu. Jadi ya banyak-banyak ngomong lah, banyak-banyak ngomong, banyak komunikasi, sabar, menjelaskan. Ingat lagi goalnya gitu kan, goalnya kita bikin konten yang mau bantu orang, kita mau share knowledge kita ke orang lain. Remembering you guys, remembering the end goal gitu, bahwa banyak orang-orang yang nungguin kita lo tiap hari Jumat, so we have to give the best within our capacity, the best content that they can enjoy juga gitu. Kan dulu ada kucing, ada apa lewat gitu. Sekarang sudah senyap. Iya, oke, ribut receh konten nih yang keingetan satu. Sam tuh paling suka live update. Iya, live update tuh apa? Mungkin buat yang pertama kali nonton, ya kayak ceritain apa yang terjadi lah di kehidupan kita. Ini tahun lalu kan, jadi zaman-zamannya baru financial independence. Jadi kayaknya tuh pengen share kami sudah milestone-nya udah sampai mana, ada kejadian apa dalam hidup gitu. Cuman ya seperti itu. Cuman kayaknya keseringan ya Klau ya? Iya, kayaknya kalau lagi bingung mau topik apa ya minggu depan, live update apa, perasaan baru bulan lalu gitu. Karena kan kita kalau follow seseorang juga malas ini orang kalau live update mulu. Ya udah, maksudnya oke sih ya, kalau setahun sekali atau ada benar-benar life changing events ya oke lah satu kali. Tapi kalau live update mulu kan sebel ya sedangkan menurut Sam ini penting, ini live update gue penting banget, orang harus tahu. Ya jadi ya banyak lah ya ribut-ribut receh kayak gitu banyak. Tapi ya udah, ya itu bagian dari kehidupan ya. Namanya juga rumah tangga, namanya juga live. Jadi ya udah, nikmati aja. Oke, bagaimana? Jadi kepengen beli MacBook? Udah siap konten? Udah siap konten. Nah, buat kalian yang lagi kepengen belanja MacBook atau device Apple lainnya, di Hello Apple Store lagi ada campaign Mac Does That. Di promo ini kalian bisa hemat hingga 3,8 juta rupiah. Dan bagi pelajar mahasiswa yang bisa menunjukkan kartu pelajar, kalian bisa dapetin tambahan cashback 500 ribu rupiah. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih buat Hello Apple Store yang sudah mensponsori video hari ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan Apple Ecosystem, kami sudah coba. Saya sudah Apple user dari 2006, long time Apple fanboy. No turning back. Mungkin juga ini bisa jadi turning point kalian buat nyobain produk-produk Apple yang akan pastinya lebih memudahkan pekerjaan dan keseharian kalian berteknologi. Selengkapnya tentang Hello Apple Store kalian bisa cek di description box di bawah, klik linknya dan juga follow sosial media mereka di @hellostore_indonesia. Oke, thank you so much for watching. Take care, stay healthy, and see you next week. Bye bye.